Setelah mempelajari berbagai teori belajar, behavioristik, kognitivistik, humanistik, hingga konstruktivisme, muncul satu pertanyaan penting. Lalu semua teori itu dipakai untuk apa? Jawabannya sederhana namun menantang untuk memecahkan masalah nyata di kelas. Pada tahap pascasarjana, kompetensi tertinggi Anda bukan lagi menghafal teori, tetapi mendiagnosis masalah pembelajaran secara tajam dan bertanggung jawab. Pada video ini, kita akan belajar menganalisis kasus-kasus pembelajaran PAI menggunakan pendekatan diagnostik, layaknya seorang dokter pendidikan. Analisis kasus bertujuan melatih kepekaan diagnostik guru terhadap apa yang bisa kita sebut sebagai patologi pembelajaran. Teori belajar yang telah Anda pelajari bukanlah hafalan, melainkan pisau bedah analitis. Masalah pembelajaran seringkali tidak terlihat di permukaan. Nilai rendah, siswa tidur, kelas gaduh, semua itu hanyalah gejala, bukan akar masalah. Guru profesional tidak berhenti pada gejala, tetapi menelusuri penyebabnya secara ilmiah dan etis. Dalam menganalisis kasus pembelajaran, kita menggunakan alur medis yang sistematis. Pertama, observasi. Apa gejala yang tampak? Kedua, diagnosa. Mengapa itu terjadi? Di tahap ini, teori belajar berperan penting. Apakah masalahnya pada metode, motivasi, kognisi, atau lingkungan? Ketiga, prognosa. Apa dampaknya jika masalah ini dibiarkan? Dan keempat, terapi, yaitu solusi pembelajaran yang akan kita bahas lebih lanjut pada tahap berikutnya. Tanpa diagnosa yang tepat, solusi apapun berisiko salah sasaran. Kasus pertama berada di ranah kognitif dan konstruktivistik. Gejalanya, sekelompok siswa Rohis meyakini bahwa membenci agama lain adalah bagian dari iman, bahkan menolak hormat bendera. Jika kita telusuri, terjadi miskonsepsi, yaitu konstruksi pengetahuan yang keliru. Sumber belajar mereka kemungkinan berasal dari web atau media sosial yang radikal. Tidak ada scaffolding dari guru yang otoritatif. Secara kognitif, siswa gagal membedakan antara konsep wala wal bara dengan toleransi dalam kehidupan bernegara. Kasus kedua menyentuh ranah humanistik dan motivasi. Gejalanya, siswa unggul di mata pelajaran sains, tetapi tertidur saat pelajaran PAI. Nilai PAI hanya mencapai KKM. Analisisnya menunjukkan bahwa PAI dianggap tidak bermakna bagi masa depan siswa. Guru gagal menciptakan meaningful learning, sebagaimana ditegaskan Ausubel. Pendekatan yang terlalu behavioristik, ceramah dan hukuman membuat PAI kehilangan sentuhan kemanusiaan dan kebutuhan aktualisasi diri siswa. Kasus ketiga berada di ranah behavioristik dan sosial. Gejalanya, siswa tidak bisa lepas dari HP, fokus mudah buyar, dan mengalami attention deficit. Dari perspektif behaviorisme, ini adalah hasil reinforcement yang sangat kuat, dopamin dari game dan media sosial. Lingkungan belajar gagal mengontrol stimulus, ditambah modeling negatif dari lingkungan sosial. Tanpa rekayasa lingkungan, kebiasaan buruk ini akan semakin mengakar. Karena itu, analisis kasus tidak boleh hanya berbasis asumsi. Mahasiswa pascasarjana perlu melakukan observasi lapangan, amati satu kelas secara langsung, catat interaksi guru dan siswa. Apakah guru mendominasi? Apakah siswa aktif? Apakah media digunakan efektif atau sekadar formalitas? Data lapangan inilah yang menjadi fondasi analisis objektif, bukan opini personal. Perhatikan vignette kelas kuburan. Saat guru PAI masuk, kelas sangat diam. Tidak ada yang bertanya. Guru merasa bangga karena kelas tertib. Namun, analisis kritis menunjukkan hal sebaliknya. Dari perspektif humanistik, ini bukan tertib, melainkan cemas. Rasa aman psikologis tidak ada. Dari perspektif konstruktivis, tidak terjadi konstruksi pengetahuan sosial. Dari perspektif behavioristik, kemungkinan guru terlalu sering menggunakan punishment sehingga respon siswa adalah avoidance, menghindar dengan cara diam.
Kesimpulannya, pembelajaran di kelas tersebut tidak sehat secara pedagogis maupun psikologis. Ketertiban semu menutupi kegagalan pembelajaran yang sesungguhnya. Kasus ini menegaskan bahwa kelas yang diam belum tentu kelas yang belajar. Tanpa analisis lintas teori, guru berisiko salah menilai kondisi kelasnya sendiri. Sebagai refleksi penutup, saya ingin Anda bertanya, dari kasus-kasus yang kita bahas, teori belajar apa yang paling dominan menjelaskan masalah tersebut? Dan jika Anda berada di posisi guru, diagnosa apa yang akan Anda tetapkan, serta risiko apa yang muncul jika masalah itu dibiarkan? Disinilah letak peran Anda sebagai problem solver dalam pendidikan Islam, bukan sekadar pelaksana kurikulum.